Sebenarnya apa itu hakikat, ya, hal yang sebenarnya tentang kehidupan akhirat, ya. Kita sebut tiga, ya. Yang pertama, Bu, namanya apa? Al hayawan, ya. Ya Allah. Ada al haya, itu kehidupan. Tapi kalau hayawan, kehidupan yang sebenarnya. Jadi kalau mau benar-benar hidup yang penuh kenikmatan, tempatnya di sini nih. Ya, akhirat, bukan di dunia. Oke. Di dunia orang bisa 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 senang, bisa bisa nggak senang. Akhir itu, Bu, antara dua, senang seterusnya ataukah buruk seterusnya. Cuma itu hayawan, ya. Nah, tentu kita mau mendapatkan surga sebagai hawa yang sebenarnya bagi orang yang beriman. Ya. Yang kedua, apa, Bu? Darul Qoror. Jadi negeri yang koror, yang tetap, yang kekal. Kekal. Artinya kalau orang sudah masuk, ya udah, seterusnya di situ. Ya, nggak pindah-pindah lagi, nggak pindah rumah. Ya, asalnya begitu kan. Kecuali kalau dia apa, orang mukmin tapi ada dosanya. Ya, dosa besarnya. Dia belum sempat bertobat. Nanti apa? Dibawa maunya Allah. Kalau Allah mau dia dihukum di neraka. Tapi gara-gara imannya dia pasti keluar dari surga. Itu, ya. Baru kekal di surga selama-lamanya. Nah, oke, baru yang ketiga, Bu sekalian. Nah, ini kan apa nih? Darul jaza. Pembalasan. Jadi tempat pembalasan. Jadi bedanya kalau dunia itu bukan pembalasan, Ibu. Yang sebenarnya ya ada balasan itu. Tapi kadang-kadang nggak dapat. Kamu nggak dapat. Sudah sholat, sudah takwa, balasannya ya, nggak dapat rezeki, nggak dapat kesehatan, nggak dapat kekayaan, ya. Hidupnya susah, ya. Bisa jadi begitu, Ibu. Bisa jadi begitu. Kenapa? Karena dia itu tempat beramal sebenarnya. Ya. Kalau Allah mau, Allah kasih. Kalau enggak, disimpan untuk di akhirat. Tapi nanti kalau orang sudah di akhirat, Ibu, itu baru darul jaza, ya. Rumah pembalasan. Inilah yang Allah sebutkan di Al-Quran itu, Bu. Maliki yaumiddin. Malik, Allah adalah pemiliknya itu. Yaum, hari. Hari ad-din, din itu pembalasan. Berarti apa? Ada yaumul amal. Ada hari beramal, itulah dunia. Tidur. Itulah. Yang pintar ya sayang. Nah, setelah itu ada yaumul jaza kan? Jazakallah. Jazakallah khaira. Pembalasan. Jazakallah. Semoga Allah membalas engkau dengan khair, dengan kebaikan. Kapan itu? Kalau berbuat kebaikan di dunia, semoga Allah balas kebaikannya. Bisa di dunia, tapi bisa juga nggak dapat. Tapi kalau akhirat akan dapat itu. Kenapa? Itulah hakikat daripada kehidupan akhirat. Rumah pembalasan, tempat pembalasan. Nah, dan dia sangat tergantung dengan apa yang kita berbuat waktu di dunia. Maka ingatkan, kalau berbuatnya baik, ya, namanya apa? Al-abror. Ada al-fujar, innal fujaro, innal abroro, kan dua. Kalau abror, tempatnya di surga. Kalau fujar, yang jahat, tempatnya di neraka. Ibu, ya, ini yang ketiga disebutkan. Nah, sekarang yang keempat, yang sekalian. Apa itu keempat? Nah, ini harus sebutkan. Dia adalah darul muttaqin. Dar, tempat, negeri Orang bertakwa. al-muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi yang bertakwa waktu di dunia. Ya. Jadi amalannya apa? Amalan orang bertakwa. Dia beramal amalan A, B, C.
Oke Bu, akhirnya Bu, dia dibilangin, kamu orang yang bertakwa. Nah, itu nanti punya punya apa? Punya tempat tinggal. Di mana Ibu? Nanti di akhirat. Karena itulah hakikat kehidupan yang sebenarnya. Gimana? Hidupnya nanti di akhirat. Sehingga orang bertakwa itu akan mendapatkan tempat nanti di akhirat kelak. Di dunia bisa dapat, bisa nggak dapat. Ya. Makanya kalau kita baca Quran, ternyata ini motivasi, ya. Yang Allah sebutkan buat siapa? Buat al-muttaqin. Coba kita baca. Zalikal kitabu la raiba fihi la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalikal kitabu, kitab Al-Quran itu. Tidak ada keraguan. Ya. Adalah kitab yang la raiba fihi, tidak ada keraguan di. Sebagai apa? Hudan, kitab hidayah, kitab petunjuk. Buat siapa? Buat lil muttaqin. Nah, buat antarkan kita menjadi al muttaqin. Orang-orang yang bertakwa di dunia. Di dunia. Maksudnya gitu. Jadi di dunia Bu, jadi orang yang bertakwa. Singkatnya apa Bu? Yang jadikan Al-Quran sebagai hidayah. Itu ada petunjuknya. Ada berita-berita yang dibenarkan. Yang kedua, ada perintah-perintah yang dikerjakan. Yang ketiga, ada larangan yang ditinggalkan. Nah, Bu, yang mengerjakannya Bu namanya al-muttaqin, itu singkatnya. Singkatnya al-muttaqin apa namanya itu? Oke, Bu. Ya. Baru kemudian Allah menyebutkan ya beberapa amalannya orang bertakwa. Ya, ada berapa Bu? Ada 6 kan? Allazina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada yang gaib. Ada mendirikan sholat. Ada menunaikan infak. Ya. Ada beriman kepada Al-Quran. Ada beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Baru ada yakin akan adanya hari akhir. Itu amalan mereka. Amalan mereka. Baru Allah katakan di ayat yang kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah yang bertakwa. Mereka lah yang berada di atas hidayah dari Tuhan mereka. Jadi bayangkan Bu, berada di atas hidayah. Jadi dia itu bergerak ibu sekalian apa di atas tapak-tapak itu, tanda-tanda. Kenapa ada hidayahnya itu? Ada hudanya. Dari siapa? Mir rabbihim, dari Allah. Ya. Akhirnya kata Allah, apa hasilnya? Wa ulaika humul muflihun. Mereka itu sungguh adalah orang-orang yang beruntung. Di mana Bu? Pertama, bisa beruntung di dunia. Bisa beruntung di dunia. Kalau Allah mau, Allah kasih dunianya. Rezekinya lampang, keluarganya bagus-bagus, mudah urusannya. Ya, itu bisa Allah kasih. Tetapi tidak selama Allah kasih. Bisa jadi tetap bertakwa tapi sakit-sakitan. Tetap bertakwa tapi masalah ekonomi. Tetap bertakwa tapi masalah keluarga. Ya. Kenapa? Karena dunia adalah negeri beramal. Termasuk bagaimana beramal dengan ujian ketika datang. Nah, kalau mampu bertakwa dengan kesabaran ketika ujian, itulah orang bertakwa. Bu, di mana beruntungnya Bu? Nanti di akhirat beruntung. Wa ulaika humul muflihun. Beruntung. Di mana? Nanti di akhirat. Karena akhirat adalah yang merupakan hakikat kehidupan yang sebenarnya. Ya, Bu. Nah, makanya Allah menyebutkan juga nih Bu. Nih, coba.
Di surat An-Nahl ayat 30. Kita lihat. Ya, Masya Allah ya. Surat An-Nahl ayat yang ke-30. Bisa dibuka? Oke. 30. Ya, coba Wakila. baca. Ibu Edri boleh baca, Ibu Edri? Wakila lillazi. Halaman Ya, berapa ya? Ustaz. Ini Surat 30. An-Nahl surat Halaman? ke-16 ayat 30. Halaman Halaman 270. Ada ya, benar ya? Ya, surat 16. Ayo Ibu Edri baca. Saya Pak Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lillazina taqaw maza anzala rabbukum qalu khairan lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah waladarul akhirati khair wala ni'ma darul muttaqin. Lagi Bu, Udah 31. Ustaz. Masih bersambung Bu. 31 juga sama. Oh Iya. ya. Jannatu adni yadkhulunaha tajri min tahtihal anharu lahum fiha min tahtihal anharu lahum fiha ma yasha'un kadzalika yajzillahul muttaqin. Ya, coba maknanya Bu. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa, Ya, kan Bu? yaitu surga-surgaan Aden. Aden, surga-surga Aden yang mereka masuki, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam sungai itu, mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa. Iya, Masya Allah. Sadaqallahul azim. Coba Ibu, Ibu perhatikan nih kata-katanya. Ya, ini salah gampang ini. Kalau saya pernah sekejap, ini salah kata-katanya gampang semua nih. Coba perhatikan. Wakila dari kata kola. Itu kila kan pasif. Dan dikatakan lillazina lillazina taqaw. Khusus untuk orang-orang yang itako yang telah bertakwa di dunia. Oke, Bu. Jadi dikatakan kepada mereka, ya. Maza anzala rabbukum? Apa yang Tuhan kalian telah turunkan kepada kalian? Oh, mereka menjawab khairun. Khairun kebaikan. Jadi Masya Allah ya. Kata mereka Ibu, Allah Tuhan kami telah menurunkan kepada kami kebaikan. Nah ini Bu, umum ini. Di mana? Bisa di dunia. Dan yang utama nanti di akhirat. Ibu, berhenti nih. Baru diperinci Bu. Lillazina ahsanu. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Di mana Ibu? Fi hadhihi dunya. Ya. Nanti di dunia Ibu akan mendapatkan hasanah.
Artinya apa? Kalau ada orang berbuat baik di dunia ini, maka bisa jadi di dunia Allah kasih juga hasanah kepadanya. Gara-gara berbuat baik orang lain, rezekinya lancar, rumahnya bagus, makanannya bagus. Kenapa Ibu? Karena suka berbuat ihsan. Ahsan. Tapi itu ahsan pun ada dua. Pertama apa? Ihsan kepada Allah. Itulah tauhid. Itulah tauhid. Itulah ahli ibadah kepada Allah. Baru ada juga ihsan kepada hamba Allah. Itulah membantu mereka pada urusan mereka. Urusan Al-Quran dibantu agar bisa ngaji, dibantu agar bisa paham, dibantu agar bisa mengamalkan, kan? Lihat. Ya. Nah, Allah bilang, fi hadhi dunia, di sini nih dunia ini akan mendapatkan hasanah kebaikan. Tapi ini ya nggak semua apa takdir nggak semua orang dapat itu. Baru berikutnya kata Allah, wala darul akhirah. Nah, tapi apa? Sungguh kehidupan akhirat khair. Itulah kehidupan yang lebih baik. Kenapa ini perlu muncul Ibu ini? Karena kenyataannya ada orang sudah bertakwa di dunia, Masya Allah, tapi nggak dapat dunianya. Hidupnya miskin. Ada perempuan, Ibu, sampai meninggal nggak kawin-kawin, nggak ada yang melamar dia. Bagaimana? Ada orang yang sakit-sakit sampai meninggal dunia, sakitnya panjang. Apakah dia rugi? Dia nggak rugi. Ya. Tapi ya itulah ujian bagi dia. Ya. Kalau dia bersabar, nanti Allah simpan. Simpan. Kapan? Untuk mendapatkan di mana? Di darul akhirah. Di negeri akhirat. Ya. Berupa surga Allah. Allah bilang, wala dan sungguh kehidupan akhirat nanti, oke. Kalau kamu dulunya ahsanu, apa akan menjadi kehidupan yang khair, yang lebih bagus. Karena tempatnya adalah surga Allah. Kata Allah, wala ni'ma darul muttaqin, itu kan? Dan negeri akhirat adalah ada sebaik-baik ya negeri buat siapa? Buat darul muttaqin, buat orang-orang yang bertakwa. Itulah sebaik-baik negerinya orang-orang yang bertakwa. Apa buat ada laannya, sungguh ada nikmat. Itu nikmat, kata nikmat sebaik-baik, senikmat-nikmatnya. Jadi senikmat-nikmatnya rumah siapa? Darul Muttaqin. Rumah yang disiapkan buat siapa? Buat al-muttaqin. Orang bertakwa waktu di dunia. Nah, Masya Allah. Baru boleh perinci. Jannatu Aden. Yaitu surga-surga yang kekal. Yadkhulunaha. Yang mereka akan memasukinya. Masya Allah. Tajri min tahti anhar. Yang mengalir dari bawah kebun-kebun ini sungai-sungai. Masya Allah. Lahum fiha ma yasha'un. Lahum untuk mereka. Ma apa saja. Masya Allah. Apa saja. Yang yasha'un mereka kehendaki. Mereka inginkan. Mau minta apa? Dulu dunia nggak punya rumah. Minta rumah. Ya. Dulu di dunia Bu susah makannya. Minta apa? Minta makan. Dikasih. Dulu di dunia Ibu ya nggak ada cowok yang datang melamarnya. Meninggal tetap gadis tua, ya. Tapi kenapa? Karena sabar dikasih pasangannya di surga. Masya Allah. Itu pesannya. Lahum fiha ma yasha'un. Kata Allah, kadzalika seperti itulah najzi ya yajzillah Allah akan memberikan balasan buat siapa? Buat al-muttaqin. Orang-orang yang bertakwa di mana di dunia ini? Masya Allah.
Ibu sekalian yang Allah muliakan, jadi ini beberapa ayat-ayat yang Masya Allah Allah sampaikan kepada kita. Buat apa? Nah, buat memberikan kita motivasi dan semangat untuk menjadi al-muttaqin waktu di dunia. Dan ternyata ya, ada itu pangkalnya Ibu. Ada pangkalnya. Kalau mau jalan bertakwa, apa itu? Itulah Al-Quran. Itu yang teralasan. Kenapa kalau kita ngaji, disebutkan di awal-awal Al-Quran itu, Zalikal kitab. Itu kitab Al-Quran. Kitab luar biasa. Kenapa? La raiba fihi. Semuanya benar. Kamu jangan ragu-ragu. Karena nggak ada keraguan di dalamnya. Hudan punya fungsi sebagai hidayah. Nah, hidayah lil muttaqin. Buat antarkan kalian menjadi orang muttaqin. Nah, semua berpangkal dari Al-Quran. Dalam bentuk ya perhatian untuk belajar terus ini Al-Quran. Semua sisi, belajar baca, belajar hafal, belajar ngerti. Nah, baru kemudian diamalkan. Nah, sehingga setiap harinya di dunia itu, dia berusaha apa? Hari-hari diisi dengan ketakwaan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Macam-macam bergantian itu. Perhatian. Dari sholat malam, ganti lagi sholat subuh, ganti lagi zikir, ganti lagi. Masya Allah. Gitu. Nah, karena semua waktu di dunia ada waktu-waktu yang membuat dia punya kesempatan menjadi al-muttaqi. Sudah. Ya. Kalau dia dikasih, alhamdulillah. Kalau nggak dikasih, sabar. Tapi nanti akhirat, Masya Allah, akan menjadi tempat kembali bagi mereka. Ini Ibu, ya yang ingin kita sampaikan pada hari ini, ya semoga bisa ditangkap, dipahami. Dan yang paling utama, ya, jadi motivasi kita untuk mau yang bertakwa. Berawal dari semangat belajar. Alhamdulillah, ya, belajar di kelas-kelas sekejap, belajar di program pasti setiap bulannya, ya. Sekarang ada Al-Kahfi kita ikuti, ya. Ada program kait, Masya Allah, ya. Ini baru dari sekejap, belum lagi ada masjidnya ibu-ibu, ya, di masjidnya bapak-bapak, Masya Allah. Nah, semua dinikmati. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada semua kita. Mungkin ini Ibu ya, yang kita ingin sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, sampaikan, Ibu sekalian, Bapak Ibu. Ibu Siti, Ibu Yati. Nah, ini kalau kita ngaji Bu, sudah ngerti, sudah belajar sekejap wasilahnya, Masya Allah. Itu Bu, coba lihat. Rata-rata kata-katanya apa? Kata-kata yang Masya Allah ya, hampir semua kita sudah belajar. Yang warna hitam jarang-jarang. Tadi apa? Hampir semua nggak ada warna hitamnya kan? Itu apa? Karena kita belajar, insya Allah bisa. Oke Bu ya, cukup ya. Kalau nggak ada lagi cukup. Ya, Masya Allah sudah setengah 10 lewat, Masya Allah. Ya. Semoga Allah berikan keberkahan. Dan semoga pekan depan Ibu kita masuk lagi. Boleh ya. Kita fokus ke bacaan kita. Mungkin nanti menghafal kita bisa murojaah ya. Beberapa hal berkaitan masalah apa? Masalah makhraj insya Allah ta'ala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Kasih Ustaz. Syukran Ustaz. Syukron Ustaz, ilmunya Ustaz. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Terima kasih Pak Ustaz. Amin. Terima kasih Iya. Bapak Ibu Syukron. semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk deh.